Listrik prabayar merupakan salah satu sistem pembayaran listrik yang diluncurkan oleh Perusahaan Listrik Negara atau PLN sejak 2008 lalu. Dari awal peluncuran hingga akhir Agustus 2015, jumlah pelanggan listrik prabayar di Indonesia mencapai 20,64 juta atau sekitar 34%. Sejak awal, perubahan sistem pembayaran dari pasca bayar ke prabayar memang menimbulkan beberapa kontroversi. Sempat reda beberapa tahun, kontroversi tentang pembayaran listrik ini muncul kembali ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli memberi pernyataan tentang pulsa listrik prabayar. Rizal menuding adanya provider setengah mafia dalam sistem pulsa tersebut. Pernyataan ini mengundang tanda tanya di benak publik mengenai perhitungan pulsa listrik yang selama ini dibayarkan. Sejumlah pihak pun akhirnya mendesak PT PLN Persero untuk memberikan klarifikasi. Kontroversi ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai pihak. Ada yang mendukung sistem prabayar, ada pula yang meminta agar sistem pembayaran dikembalikan seperti semula, yaitu pembayaran bulanan. Seperti apa polemik yang terjadi? Apa sebenarnya tujuan PLN memberlakukan sistem prabayar listrik dan bagaimana sebenarnya cara menghitung rekening listrik? Sebelum membahas tentang pro dan kontra listrik prabayar, kita telisik lebih dahulu bagaimana awalnya sistem ini terbentuk dan apa latar belakangnya. Listrik prabayar pertama kali diluncurkan pada 17 Januari 2008. Ketika itu, PLN melakukan uji coba di daerah Jawa Barat karena Jawa Barat mewakili 70% pengguna listrik di Pulau Jawa. Sistem listrik prabayar adalah pelayanan PLN menjual listrik kepada pelanggan dengan cara pelanggan membayar di awal. Hampir sama dengan pulsa prabayar pada pengguna ponsel. Pada listrik prabayar, pelanggan membeli terlebih dahulu pulsa listrik yang ditawarkan PLN dengan beragam harga, mulai dari Rp20.000, Rp50.000, hingga Rp1.000.000. Sistem ini diluncurkan karena beberapa kendala yang ditemukan dalam sistem pembayaran pasca bayar. Seperti dilansir tabloid Nova, General Manager PT PLN Distribusi Jakarta Raya pada waktu itu menyatakan bahwa PLN menerima keluhan pelanggan soal melonjaknya pemakaian listrik, pembacaan meteran yang tidak benar oleh petugas, serta kedatangan petugas pencatatan meteran yang dianggap mengganggu. Keluhan yang paling banyak adalah tunggakan rekening listrik yang tidak dibayar oleh pelanggan. Masalah yang terakhir ini bisa bersumber dari dua arah, yaitu dari pelanggan maupun dari petugas PLN sendiri. Dari pelanggan, penyebabnya bisa karena pelanggan lupa membayar, bisa juga karena pelanggan tidak sanggup membayar. Dari petugas PLN, bisa karena kecerobohan si petugas, atau bisa juga karena kesulitan mencatat rekening listrik. Misalnya apabila letak rekening listrik rumah tidak bisa dijangkau oleh petugas. Masalah ini terlihat sepele, namun pada 2007, kerugian PLN melonjak 200% dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 5,6 triliun rupiah. Sementara itu, kerugian PLN karena tunggakan listrik di Indonesia mencapai 1,2 triliun rupiah. Dengan kata lain, tunggakan listrik menyumbang 20% kerugian PLN secara keseluruhan. PLN didesak untuk memperbaiki sistem pembayaran listrik agar tunggakan listrik semakin berkurang dan memperkecil kerugian PLN. Akhirnya PLN mengeluarkan sistem pembayaran prabayar untuk membuat masyarakat menjadi bijak dalam menggunakan listrik, baik untuk bisnis maupun untuk rumah tangga. PT PLN menjanjikan beberapa keuntungan bagi pelanggan listrik prabayar atau listrik pintar ini. Antara lain, pelanggan lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik karena melalui pemakaian meter elektronik. Pelanggan dapat memantau pemakaian listrik sehari-hari. Pada meter elektronik terdapat angka sisa pemakaian KWH terakhir atau kilowatt per hour. KWH di sini artinya pemakaian daya listrik yang dihabiskan setiap jamnya. Dengan sistem prabayar ini, pemakaian listrik dapat disesuaikan dengan anggaran belanja. Selain itu, pelanggan tidak terkena denda biaya keterlambatan seperti yang dikenakan pada pelanggan pasca bayar jika terlambat membayar tagihan listrik. Privasi pelanggan prabayar juga tidak terganggu karena tidak perlu menunggu dan membukakan pintu untuk petugas pencatat meter. Bagi pemilik usaha rumah kontrakan atau kos-kosan, tidak perlu khawatir lagi dengan tagihan yang tidak dibayar oleh penghuni kontrakan atau kamar kos-kosan.
karena pemakaian listrik sudah menjadi tanggung jawab penyewa. Jika pulsa habis, penyewa tidak akan bisa menikmati listrik di rumahnya. Di samping keuntungan yang ditawarkan PLN, dalam prakteknya listrik prabayar juga memiliki kelemahan. Beberapa pelanggan mengeluhkan pemakaian listrik prabayar ini. Ada yang mengatakan pengeluarannya lebih boros karena 1 bulan bisa mencapai Rp400.000. Padahal sebelumnya pemakaian listriknya hanya Rp300.000. Keluhan lainnya datang dari wilayah terpencil. Ada kalanya pembelian pulsa listrik mengalami kendala karena jaringan internet yang kurang baik. Hal ini bisa terjadi selama 3 hari, sehingga masyarakat terpaksa menyewa generator untuk menyuplai listrik ke rumah mereka. Selain itu, masih ada masyarakat yang tidak menyadari penggunaan listrik mereka, sehingga kehabisan pulsa listrik tengah malam. Sedangkan pembelian pulsa listrik di malam hari masih sulit, harus menunggu pagi hari agar pulsa listrik bisa diisi kembali. Yang terakhir adalah masalah teknis yang sering dialami pelanggan jika alat pengukur meteran listriknya bermasalah. Dari sejak awal peluncuran, sebagian orang mempertanyakan keabsahan listrik prabayar. Apakah memang cara ini bisa menekan kerugian yang dialami PLN? Apakah cara ini lebih menguntungkan masyarakat juga? Baru-baru ini kontroversi terjadi setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Maritim Rizal Ramli membuat pernyataan yang menimbulkan tanda tanya besar publik tentang listrik prabayar. Rizal mengatakan bahwa pelanggan pulsa listrik prabayar seringkali mendapat pulsa listrik yang jauh lebih rendah daripada nominal yang dibeli. Setelah menuai berbagai kontroversi, PT PLN akhirnya memberikan rincian pembiayaan yang termasuk dalam pembayaran pulsa prabayar. Contoh yang diambil adalah pulsa Rp100.000 pada rekening listrik dengan daya 1.300 volt ampere. Pembayaran listrik prabayar dikenakan biaya administrasi bank yang diakses. Biaya ini mulai dari Rp1.600 hingga Rp2.000. Katakanlah potongan biaya yang dipotong adalah Rp1.600. Maka sisanya tinggal Rp98.400. Karena pembelian pulsa hanya Rp100.000, maka tidak dikenakan biaya materai. Menurut peraturan, biaya materai dikenakan jika transaksi lebih dari Rp250.000. Sisa dari biaya ini dikenakan pajak penerangan jalan atau PPJ yang besarnya tergantung pemerintah daerah masing-masing. Jika diambil contoh di Jakarta, PPJ besarnya 2,4%. Setelah dihitung, diperoleh hasil potongan pajak sebesar Rp2.306. Setelah dikurangi, sisa biaya pembelian tinggal Rp96.094. Harga inilah yang dibayarkan untuk pemakaian listrik di rumah. Untuk yang kapasitasnya 1.300 volt ampere, harga listrik per kilowatt hour adalah Rp1.352. Pada akhirnya, besaran kilowatt hour yang diperoleh pelanggan sebesar 71,03 kilowatt per hour. Jadi jika membeli pulsa listrik sebesar Rp100.000, pelanggan mendapatkan besaran listrik sebesar 71,08 kilowatt hour. Selama ini banyak yang salah pengertian menganggap angka 71,08 watt hour menjadi Rp71.000. Pemirsa, itulah beberapa penjelasan tentang listrik prabayar. Kontroversi yang muncul belakangan ini membuktikan bahwa sistem prabayar yang diterapkan PT PLN Persero masih memiliki kelemahan. Semoga perusahaan ini dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut sehingga menghasilkan sistem yang lebih baik.